Ya, kawan, kembali lagi dengan Rados Chan. Kawan, kali ini saya akan memberikan tutorial ya, bagaimana caranya kita mengisi list box kedua, jadi yang ini, list penjualan ini ya, yang datanya berasal dari sini, kawan, list box satu. Ya. Jadi ini anggap aja list box satu, namanya list pesanan, di sini list box 2. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ini adalah program yang saya bikin karena ada pesanan ya. Jadi seperti bayangkan aja seperti minimarket ya. Minimarket orang menyerahkan keranjang belanjaannya, kemudian diinput oleh kasir. Nah, pada saat diinput item satu, dia masuk ke sini, klik pesanan. Ini nama pesanan bisa aja ditulis simpan gitu ya. Nah, kemudian barang kedua, add item masuk lagi, sehingga muncul ada 3 barang ini. Nah, tentunya ini nanti kalau lebih lengkap sudah ada berapa nilai rupiah dibayar ya, sementara kita nggak ke sana, kita abaikan. Nah, kalau sudah dibayar oleh customer, berarti baru barang-barang yang dibeli ini masuk sebagai omset, masuk ke dalam register penjualan, berarti kan. Nah, untuk bisa masuk ke register penjualan, kita baru klik simpan. Ya, jadi pada saat awal kita menggunakan ini, klik pesanan, kemudian masih ada satu keranjang, katakan ada 5 barang, add item, pesanan, add item lagi pesanan, begitu sudah selesai transaksinya, baru kita klik simpan. Di sini, klik simpan adalah, nah, belum ada di tanggal 22, terakhir tanggal 5 September. Ya, di sini. Nah, ini semua itu kan sebetulnya tampilan dari tabel Excel-nya, kawan. Ya, yang sebelah kiri ini tampilan manipulasi dari yang ini. Nih, sheet bantu jual. Ya, ada 3 item. Ya, manipulasi dari tampilan yang ada di sheet bantu jual. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah tampilan manipulasi tampilan dari sheet bantu jual. Sementara yang kanan ini adalah dari sheet penjualan, kawan. Ya. Nah, jadi teman-teman tolong diingat-ingat untuk melihat tutorial ini adalah list pesanan, ya, kemudian register penjualannya dinamakan list penjualan. Sekarang kita langsung aja lihat pada scriptnya gimana. Jadi kalau ini saya klik simpan, maka dia akan masuk ke sini, kawan. Simpan, nah 3 barang itu masuk ke sini. Nah, ini kan tanggal 22, ini masuk ya. Baru kalau kita transaksi baru nanti ini habis apa, hilang ini ya, hilang dengan sendirinya, terhapus ya. Oke, kita belajar langsung pada scriptnya untuk yang di tombol ini, kawan ya, tombol simpan. Kalau tombol ini sama dengan tombol simpan lainnya ya, dari text box masuk ke Excel-nya itu sama ya. Sekarang kita pelajari dari sini ya. Oke, sekarang kita lihat scriptnya, kawan. Nah, ini. Jadi teman-teman boleh deklarasi dulu ya, ada berapa sheet yang terlibat ya. Ada sheet 1, sheet ini, sheet jual, register penjualan, kemudian sama sheet, saya namakan sheet bantu jual tadi ya. Untuk yang tambah item itu masuk ke sheet bantu jual ya. Yang ini abaikan aja, kawan ya. Ini karena pesanan saya pakai, ini abaikan aja. Kita punya 2 sheet ya. Kemudian dari 2 sheet ini kita tentukan ya baris ya, itu mau dimakan iro, ada yang menamakan iro atau baris akhir atau baris satu, karena di sini ada baris 2, boleh aja ya. Di sini berarti kita mencari baris kosong yang ada di WS1. WS1 apa ini? Si jual. Kita mencari baris kosong supaya nanti siap diisi baris kosong itu. Makanya di sini row plus 1. Setelah ditemukan, ya kalau tanpa plus 1 sama dengan di bawah, ini berarti baris akhir. Nah, baris akhir berarti kita tambah 1, kita turun 1 baris, berarti itu adalah baris kosong yang pertama kali yang ditemukan. Kemudian baris 2, ini adalah mencari baris akhir ya kawan, bukan baris kosong. Ya, karena tidak ada plus 1, berarti ini mencari baris akhir ada di WS2, di sheet bantu jual. Jadi nanti maksudnya begini, di sheet bantu jual ini datanya kan dimulai dari baris ke-8 di sini. Nah, kita nyari data lagi sampai baris yang terakhir. Nah, itu yang didefinisikan sebagai baris 2.
Sementara baris itu ada di sheet ini jual. Nah, kita harus mencari baris kosong supaya apa? Supaya data baru nanti ngisi di sini baris kosong gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tulis lagi nih. For data sama dengan 0 to baris 2. Ya, pada saat kita menulis for data ini, istilah data ini boleh diganti teman-teman ya. Boleh diganti apa aja, isian. Yang penting kita tahu maksudnya apa. Kita maksudnya itu mau membaca yang ada di sheet bantu jual nih loh. Kalau data yang ada di sini sampai dengan baris akhir, nah itu yang mau dibaca maksudnya. Gitu. Loh kenapa kok bukan baris 8 kok ditulis 0 ya? Di sini kan for data sama dengan 0. Karena tadi yang mau kita masukkan ya, yang mau kita input. Nah, ini yang mau kita input itu bukan dari data Excel-nya kawan, tapi dari list pesanan mau masuk ke sini. Sehingga kalau sumbernya dibacanya dari list box, maka baris pertama ini disebut sebagai baris 0. Baris kedua baru baris 1. Sama dengan kolom. Di list box kolomnya adalah bukan kolom 1, tapi dimulai dari kolom ke 0 ya. Jadi itu sehingga kenapa di sini di script-nya, di script ini, nah ditulis for data sama dengan 0 to baris 2. Jadi kita mencari data yang ada di sheet bantu jual, mulai data pertama sampai data terakhir, gitu ya, kawan. Nah, jadi sudah jelas ya kenapa 0, gitu ya. Nah, kemudian ini ada penjelasannya, sudah di bawah, tadi sudah saya singgung ya. Sehingga sekarang kita akan mengisi sheet penjualan. WS1 itu apa? Sheet jual, kawan. Kita akan mengisi sheet jual dengan data-data yang ada di sheet bantu jual, tapi yang tampilannya sudah dimanipulasi di list box pesanan. Ya, makanya kita sekarang begini tulisannya. Ya, kalau untuk penulisan standar tombol simpan itu biasanya kan gini, kawan. Biasanya seperti ini. Ya. Nah, ini ws1.cells, kemudian baris tanpa ada ini. Tanpa ada plus data kan, 4 value, sumbernya dari mana? Dari text box, ya kan, atau combo box. Ya. Nah, karena sekarang sumbernya bukan dari text box atau combo box, berarti kita penulisannya sedikit berbeda, kawan. Ya, kita akan mengisi di sheet jual kolom D, jadi kolom keempat kan, ya, dari, nah ini, dari mana? Dari kolom D, tapi bukan kolom D yang di sini nih, yang sudah tampil di list pesanan, sehingga nomor ini menjadi kolom 0, ini menjadi kolom 1, gitu kan. Nah, makanya di sini ditulis ws1.cells baris tadi ini ya kawan, baris akhir, baris kosong yang ada di sheet jual, ya, ditambah data. Nah, kalau biasanya kan langsung ya, 4 titik value gini. Nah, sekarang kita pertegas ini, yang mau kita masukkan apa? Data yang mana? Yang ini tadi, data ini. Nah, kenapa data itu bisa membaca yang ada di listbox? Karena ini baris 2. Baris 2 itu definisinya tadi mengacunya, merujuknya ke sel WS2, bantu jual. Ya kan? Tapi bantu jual tadi tampilannya sudah dimanipulasi di list pesanan. Makanya ini ditambah data. Ya, kalau teman-teman di sini dirubah katakan isian, maka di sini juga ditambah isian. Nah, itu nilainya diambilkan dari ini list pesanan. Namanya tadi list pesanan yang kiri ya. Dot list data tanggal ada di kolom yang ke-1. Ya, jadi seperti ini penulisan skripnya. Kemudian sekarang kita coba lihat ini kolom kelima ya, kolom E dari sheet jual pelanggan diisi dari ini. Nah, ini berarti kolom E juga kan. Tapi karena dihitung dari list box, maka ini adalah kolom 0, kolom 1, kolom 2. Berarti kolom kelima di sheet jual itu dari kolom 2, gitu kawan. Ya.
Demikian seterusnya kawan, akan seperti ini. Jadi nanti tergantung data teman-teman, ya, kolom apa saja yang mau diisikan datanya dari sini, gitu, ya, gitu. Jadi nanti bisa saja seperti ini lompat, ya, dari kolom 5 menjadi kolom 7. Kenapa? Karena kolom ke-6 di sini, kolom ke-6 berarti kolom F, ya, itu NPWP. Sementara data NPWP di sini nggak ada, di list pesanan juga nggak ada. Nah, supaya nanti bisa masuk kan, gimana caranya supaya bisa masuk? Nah, ini kita lewati dulu, nanti baru di bawah kawan. Nah, seperti biasanya, WS1 pada baris akhir yang ditemukan kolom keberapa diisikan dari text box atau combo box, namanya apa? Ini nanti. Ya, jadi yang tidak ada di list box 1, kita bisa ngambilnya dari text box atau combo box, kawan. Ya, jadi cuma ini aja, kawan, skripnya. Ya, untuk penulisannya. Ya, untuk pengertiannya ini di bawah ini ada ya. Jadi cuma ini aja kuncinya. Ya, untuk menginput ke dalam list box kedua. Kenapa kalau saya buat list box 2? Karena nanti sheet jual ini juga dimanipulasi ke dalam sini. Nah, yang kanan ini namanya list penjualan. Ya, sehingga ini tetap membacanya ke tabel Excel-nya, gitu ya. Jadi bukan membaca di list ini, karena setelah muncul di Excel baru kita manipulasi tampilannya ke sini. Ya, mungkin teman-teman ada yang nanya ya, kenapa kok ngambilnya dari sini gitu ya? Dari mana? Dari list pesanan. Ya, karena kan begini kawan, kalau tadi saya ibaratkan ini ada di minimarket gitu ya. Jadi ada pelanggan pertama, dia ngambil barang ini dimasukkan add item. Setelah kita klik pesanan semuanya, ya, kemudian proses bayarnya selesai, maka ini nantinya kan akan dihapus, kawan. Ya, sehingga sebelum dihapus kita klik simpan, masuk ke sheet jual atau sebagai register penjualan. Ya, nah begitu kita melayani pelanggan kedua, maka ini akan hilang, kawan. Nah, kita klik transaksi baru, nanti ini hapus. Jadi ini juga, ini saya contohkan, itu juga masuk ke sini, notanya otomatis. Begitu kita klik simpan tadi, maka selain masuk ke sheet jual, dia juga masuk ke nota, kawan-kawan. Ya, nanti begitu ini selesai, ada transaksi baru pelanggan berikutnya, ini kita klik. Nah, hilang dia. Ya, demikian pola yang ini. Nah, notanya hilang, kawan. Ya. Nah, jadi itu barangkali ada teman-teman yang juga membutuhkan dengan ciri yang sama seperti ini, maka tutorial ini saya harapkan dapat bermanfaat, bisa membantu teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih, silakan dicoba.